Para pemirsa yang saya kasih, bertemu lagi dengan Mr. Tony, seorang praktisi kesehatan 3 dimensi, kesehatan raga, jiwa, dan spiritual. Tapi sebagai yang terpenting, ya, agar kita benar-benar bisa terlaksana, diri kita harus sehat dulu. Kita harus mempertanyakan apakah diri kita, aku, ini sehat atau tidak. Karena banyak orang yang kelihatan sehat tapi tidak sehat. Nah, tapi kali ini saya bicara mengenai pengalaman religius saya, ya. Jadi pengalaman itu banyak, ya. Ada pengalaman hanya fisik, ya, pengalaman sehari-hari, ya. Misalnya kita kerja, ketemu teman, ya, pulang kerja, kemudian makan, rekreasi ke pantai, ya, senang-senang mandi-mandi, ya. Nah, kemudian ngobrol dengan sesama tetangga, dengan anak, ya, kunjungan keluarga, itu semua adalah pengalaman keseharian hidup. Kadang-kadang kita hanya tidak pernah memikirkan dengan sungguh-sungguh apakah ada hubungannya dengan iman atau tidak. Nah, dulu, ya, ada lagu itu, dulu ku tak tahu Tuhan. Terus, namun sekarang tahu. Saya dulu juga tidak tahu. Makanya yang saya katakan pengalaman mengenai jalan Tuhan. Ya, sering mengatakan jalan Tuhan. Oh, ada jalan Tuhan. Ada jalan malaikat, ada jalan Tuhan, ada jalan manusia, ada jalan setan, jalan iblis pasti, ya. Ada jalan orang jahat, jalan orang baik. Ini cerita tentang jalan Tuhan, ya. Apakah itulah jalan Tuhan? Ya. Jadi menurut persepsi saya, tafsiran saya adalah jalan bagi manusia. Setiap manusia secara unik, individu, ya, yang diberikan oleh Tuhan. Makanya disebut jalan Tuhan. Kadang jalan manusia banyak perhitungan, ya, banyak perhitungan matematika, perhitungan ekonomi, ya, macam orang punya gaji 3 juta. Kalau dihitung-hitung itu kurang. Kadang-kadang malah kurangnya banyak. Orang menjadi hutang. Nah, itu namanya perhitungan manusiawi. Ya, perhitungan yang sifatnya kemanusiaan saja. Ya. Tapi saya memiliki banyak peristiwa, ya. Ya. Setelah saya pelajari sejarah hidup saya, sejak saya pelajari itu mulai tahun 74 sampai 2025. Sudah berapa tahun? 74 berarti 26 tambah 25, 51 tahun. Saya pelajari sejarah hidup saya, ya. Nah, ternyata dalam kehidupan saya ini, ya, ada peristiwa-peristiwa yang tidak sengaja terjadi. Begitu saya terjadi, tanpa saya rencanakan, ya, tanpa saya pikir-pikir, tidak kusangka-sangka. Padahal peristiwa itu akan membelokkan jalan kita, akan membelokkan jalan seseorang, yaitu jalanku. Nah, peristiwa pertama yang saya ingat adalah Agustus 1975. Agustus 1975. Saya sampai sekarang masih teringat. Saksinya masih ada. Teman saya sekolah di SPSA Tarakanita Yogyakarta, Jalan Klitren Kidul, sekarang di Jakarta, Mas Mudwijo. Waktu itu jam-jam 10 lah istirahat di sekolah. Dia tidak masuk ke sekolah selama 4 hari. Nah,
Kebetulan saya tanya, ya enggak tahu, saya juga tiba-tiba aja tanya, pagi hari saya enggak ada rencana tanya. Ya, saya tanya, kemana kamu 4 hari tidak masuk sekolah? Terus dia jawab, saya ada tes, mau masuk seminar tinggi. Ya, oh bisa kah? Bisa, dia jawabnya begitu. Tesnya di mana? Di seminari Mertawi dan Magelang. Dia langsung lanjut, kalau kamu mau masih ada gelombang kedua nanti bulan November. Oke. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, saya putuskan untuk mengikuti tes bulan November. Nah, ternyata ya kejadian Agustus 75 ini ya membelokkan jalan hidup saya. Yang tadinya saya tidak ada harapan untuk kuliah, akhirnya saya bisa kuliah ya di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta. Dulu masih namanya IKIP, sekarang sudah universitas. Nah, itu saya anggap sebagai jalan Tuhan. Ya, yang tadinya saya tidak punya harapan mau kuliah karena orang tua juga tidak mampu, ternyata saya bisa kuliah. Nah, itu terbuka lagi jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu tidak disangka-sangka. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, terjadi pada Maret 80. Saya waktu itu KKN di namanya Kalirejo ya, Lampung Tengah. 3 bulan KKN saya tidak kerasan ya, padahal kalau saya selesai terus maka saya kuliah di seminar tinggi, saya bisa menjadi imam Katolik, cita-cita saya ya. Nah, ternyata gagal. Setelah gagal, saya cuma dapat ijazah sarjana muda, ya lumayan lah, bisa untuk cari pekerjaan di masa mendatang. Terus yang pengalaman lagi, sekitar bulan Juni 1980, saya ada di Jambi, di kakak saya. Saya ikut kerja merintis di hutan ya, untuk daerah transmigrasi ya, dari kantor apa itu namanya, Badan Pertanahan kalau sekarang ya. Saya tadinya pikiran saya sumpek ya, karena saya merasa stres waktu tidak lanjut kuliah. Saya kerja di tengah hutan, tapi heran, tanpa perencanaan, kenapa jiwa saya yang tadinya sumpek, yang tadinya kurang harapan, tiba-tiba saya punya jiwa itu menjadi ceria. Nah ini, itu hari saya masih ingat lagunya Ebit, Elgi Esok Pagi. Sampai sekarang saya teringat terus. Begitu dengar lagu Elgi Esok Pagi Ebit yang terkenal tahun 80-an, saya teringat pengalaman di tengah hutan di daerah Kubang Ujo, di daerah Jambi ya, itu mengubah hidup saya. Yang tadinya saya seperti kehilangan harapan, saya menjadi mendapat harapan lagi. Bahkan setelah itu saya bisa bergaul normal ya, bahkan saya sempat mendapatkan orang bilang teman wanita ya. Kemudian lagi peristiwa-peristiwa yang tidak kusangka-sangka, sekitar Agustus 1980, saya di pinggir jalan ya, di pinggir jalan saya duduk saja. Nah, ada seorang yang jalan pakai ransel di belakang, jalan kaki, menunduk, tidak melihat ke kiri kanan ya. Nah, saya tegur. Ternyata dia seorang petualang, dia mau dari Jawa Tengah mau ke Malaysia. Saya tegur, "Wahai saudara, halo, mau kemana?" Nah, "Sini dulu." Saya panggil. Nah, ternyata saya suruh nginap di
rumah kakak saya tanya bagaimana akhirnya dia seorang petualang. Itu yang mengubah hidup saya juga, tidak pernah saya rencanakan. Akhirnya saya bisa menjadi seorang pengelana, petualang, bisa keliling Sumatera, sampai saya sudah sampai di Medan, Banda Aceh, Sabang, semua sudah kuinjak. Bahkan ke Madura dan ke Bali. Itu pengalaman kecil saja yang bisa membelokkan jalan hidup saya. Ya. Maka itulah dikatakan jalan Tuhan. Maka sekarang saya di usia 69 tahun ini, saya semakin tahu. Sudahlah, segala persoalan di dunia, misalnya anak saya harus begini, itu saya bilang, ya itu memang sudah jalannya. Kita itu sebagai manusia menjalani saja. Tidak usah banyak tidak punya banyak susah, tidak usah banyak menggerutu, jalani saja hidup. Minta pada yang kuasa. Pasti ada jalan. Saya mengatakan demikian. Dan memang terbukti demikian. Masih banyak pengalaman-pengalaman kecil dalam hidup saya dikatakan jalan Tuhan. Inilah perjalanan seseorang, ya, seorang yang percaya kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, bahwa hidup ini memang ada, sering dikatakan invisible hand, ada tangan, campur tangan yang tidak kelihatan. Seperti orang mengatakan, ya, orang yang pergi haji, ya, mencium Hajar Aswad, Ka'bah, sama dengan mencium tangan Tuhan. Itulah simbolik, ya, simbol-simbol begini saya percaya. Ya, nah, semoga apa yang saya sampaikan ini, bahwa kita hidup ini bagi yang muda, ya, jangan terlalu banyak khawatir, jalani hidup saja, jangan lupa berdoa kepada yang kuasa, kita tetap berbuat baik udah sesama, tetap optimis. Kalau sedang sedih, sudahlah, serahkan pada yang kuasa. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi khususnya anak-anak muda yang masih mempersiapkan masa depannya. Kalau saya sih, ya tetap masih ingin masa depannya lebih baik. Ya, saya sekarang baru belajar TikTok, tapi TikTok saya kan belum menghasilkan uang. Tapi saya belajar, ini termasuk ini. Saya pakai untuk, ya ada pakai reel, untuk ya sekedar diupload di YouTube, ya, saya upload di TikTok, saya upload di di Facebook, saya upload di Snack Video. Ya sebagai kegiatan juga, ini sekaligus sebagai kegiatan saya, karena saya sudah tidak cari uang 7 tahun, ini salah satu kegiatan agar supaya otak saya masih aktif, ya, masih mengingat apa yang perlu saya ingatkan, karena ini adalah supaya saya tidak tidak cepat pikun, ya. Nah, tapi pikun ya tetap saya sudah mengalami. Ya, kadang ke luar mau matikan keran, ya, keran PDAM, ya, masuk lagi, lupa lagi. Ya, sudah pergi agak jauh, ada kira-kira 500 langkah, balik lagi. Sepertinya kompor tadi matikan atau belum. Balik lagi, lihat kompor, oh sudah mati. Itulah pengalaman orang tua. Jalan Tuhan, yakinlah bahwa kita ada yang membimbing kalau kita percaya. Percaya tidak percaya, pasti ada tangan yang tidak kelihatan. Kita diberikan jalan, yang penting kita mau jalan saja. Semoga kepercayaan kita tidak sia-sia. Saya yakin saya on the right track. Ya, makanya hidup saya happy, hidup saya optimis, tidak usah takut, ya, tentang hari esok, tidak usah, ya, kita jalan aja hidup. Semoga setiap orang on the right track menuju pada tujuan yang benar, tujuan yang mulia, ya. Oke, sekian dan terima kasih, Mr. Tony dari Makassar. Puji Tuhan, amin.